Rekan-rekan akademia, saya save as dulu. Ini adalah video keempat dari rangkaian video untuk mengolah data yang saya buat ya. Jadi ini video pertama itu saya menguji validasi, lalu video kedua menguji reliabilitas, yang ketiga itu CFA dengan menggunakan pendekatan first order dan second order, dan yang keempat adalah video yang memperlihatkan confirmatory factor analysis dengan semua konstruk ya, dengan semua dimensi ada dalam satu frame. Dan yang sekarang saya akan menguji model ya, Nah, karena modelnya ini penelitian lama ya yang dilakukan oleh mahasiswa saya nggak tahu modelnya seperti apa, tapi jangan khawatir, kita akan sambil menguji, cara ngujinya nanti saya akan perlihatkan kepada Anda. Kita hapus dulu ini. Alright. Ini begitu kita select, ini jangan salah lihat ya, salah ngeklik report. Oke, ini saya view dulu, interfere, red letternya saya ganti ke landscape, lalu apply. Oke. Nah ini saya akan ini dulu, satisfaction itu dengan satisfaction gitu kan. Persib tarif dengan persib tarif. Switching barrier ini ada 3. Ini apa? Retention ada di sini. Kita coba. Nah, sekarang saya mau satisfaction tuh biasanya di mana sih? Menguji model ya. Persib tarif tuh biasanya ada di sini. Kita taruh di sini. Ini switching barrier itu service quality. Ini sepengetahuan saya dulu aja ditaruh. Satisfaction di sini, orang konsumen yang satisfaction itu yang satisfied. Ini satu variabel ya. Retention itu ada di mana? Switching barrier. Switching barrier ada 3. Ini terlampau menganga, jadi saya geser dulu. Ya, switching barrier ada 3. Nanti mempercantiknya nanti, sekarang bagaimana ini kita uji dulu. Ini retention ya, jadi saya klik di sini. Di sini ada persib tarif, ada 2.
Perceived service quality cuma ada satu. Ketukar. Nah, oke. Jadi ini adalah perceived tarif. Di sini adalah satisfaction. Di sini adalah retention. Retention tuh orang yang mau bertahan dengan produknya ya. Ini kebetulan penelitiannya tentang prabayar, kartu prabayar. Ini apa tadi? Switching period. Alright. Satisfaction. Orang satisfaction cenderung bagaimana dia mempengaruhi ini berpengaruhi ini berpengaruhi ini. Gitu ya. Nah, nanti dulu. Saya akan buka ke sini. Perceived tarif and perceived service quality. Kita cek. Cuman kecil banget ya, saya nggak bisa melihat. Perceived service quality. Apa ini? Kita cek di sini. Perceived tarif itu perceived service quality. Perceived tarif itu bisa ke customer retention. Perceived service quality juga ke customer retention, switching barrier ke customer. Jadi dia selain ini juga bisa langsung ke retention. Ini juga bisa langsung ke retention. Ya. Ini bisa ke satisfaction semuanya ya. Terus kemudian saya coba bongkar yang ini. Oh, ini sama juga kecil, saya nggak bisa lihat. Oke. How about this service quality? Ini enggak. Ini ya, penasaran banget nih saya. Oke, sambil menunggu itu kebuka, kita lihat yang lain. Kita melihat possibility bagaimana mengaitkan service quality perceived value. Oke, coba saya lihat dulu yang ini. Oh, dia begini. Modelnya begini. Ini ini lebih ke teoritik ya. Saya nggak jadi pakai. Saya rasa ini cukup. Nah, ini perceived tarif. Tadinya saya pengen melihat bagaimana perceived tarif itu mempengaruhi ini dan ini ya. Ini ke sini. Satisfaction itu ada yang langsung ke satisfaction dan retention. Sekarang saya penasaran dulu. Customer satisfaction and retention. Customer satisfaction dan retention. Oke, ada ya. Jadi itu cukup satisfaction ke retention. Coba perceived service quality ke switching barrier. Perceived service quality and
switching barriers. Switching service quality, switching ini sini dia ada switching tapi dia tidak mengaitkan ya, tapi semuanya dia kaitkan ke sini. Switching service quality. Oke, anyway, kita bisa cari lain waktu. Saya akan memberikan ini dulu, bahwa semua yang kecolok harus memiliki standar error. Ini kecolok, ini kecolok, ini kecolok. Ini tidak kecolok, tapi ini yang kecolok. Ya, ini tidak kecolok. Nah, ini karena sama-sama dia dependent, dia harus memiliki harus di ini di apa? Dikasih covariant ya. Jadi di sini ada satisfaction ke retention, satisfaction juga ke switching behavior. Oke. Nah, sekarang ini error yang barusan saya buat harus dikasih kode. Lalu salah satu dari dimensi ini panahnya dikasih angka 1, dikasih angka 1, kasih angka 1, dikasih angka 1. Oke, sekarang udah semua, saya rasa saya tulis pra 4, ya ini tahap berikutnya. Kenapa? Karena nanti kalau ada apa-apa, saya bisa mundur ya. Calculate, mudah-mudahan panah merah menyala. Eng ing eng. Haleluya, ternyata belum ada sesuatu, kita cek. P-nya udah muncul. Oh, oke. Nggak ada masalah ya. Kalau P-nya muncul, nggak ada masalah. So far nggak ada masalah. Ini bisa kita cek. Nah, ini bisa kita tunda nanti. Tapi ini CR-nya jelek semua nih. CR-nya jelek banget. But anyway, nggak apa-apa. Kita olah dulu aja sampai model ini fit dulu ya. Itu tidak menyala, kemungkinan salah satu dari dua ini nih harus kemungkinan dua-duanya harus kita merahin. Dikasih angka 1. Kita ini dulu. Yang tertinggi mana? 38. Nah, 38 itu adalah 61, 69. Mana? Kalau saya buang 69, ini 33, 16 habis semua. 69 tuh di mana sih? 69 tuh ini 59. Ini 68. This one 69. Ya, 69 tuh ini. Jadi saya akan buang ini. Ini artinya satu dimensi saya buang. Nah, ini variabel kan nggak mungkin punya satu dimensi. Maka persib tarif ini hapus, ini saya jadikan variabel. Ini ke sini, ini ke sini. Lalu calculate. Nilainya udah mulai. Mana lagi yang kita buat? Ini 38, 64, 62, 64 mana?
64, 62. Maksudnya adalah begini, 64 diminta digabungkan di kovarian. Gak apa-apa, ini dalam satu, karena ini dalam satu variabel dan satu hierarki gitu, satu tingkat. Hasilnya kayak gimana? Naik ya. Sebelum itu saya pergi dulu ke sini, modifikan instance ke bawah. Nah, tidak ada lagi. Ini ada 10, 11, 11 ya. 11 itu 24, 28. 28 banyak, 28 kita hapus. Sebentar, ini agak... Nah, 28 tuh di mana? Oh, sebentar. 28 ya. Kalau saya hapus 28, artinya ini tinggal 1. Berarti nggak apa-apa. Ini kita 28. Ya, ini hapus. Berarti ini dihapus, ini dihapus. Nah, ini keuntungan kalau kita memiliki banyak dimensi, kita buang-buang aja gitu loh. Oh, ini angka ini harus salah satunya harus ada angka satunya. Kita calculate. Nah, ini udah mendekati 10, 10. 58, 61. Ini 61 diminta dirontok ini. Ya, 61 tuh mana sih? Kita lihat 61 mana. 61 ini. Kita buang. Nggak apa-apa. Maka retention ini diganti oleh dimensi ini. Ya, jadi ini ke sini. Ini ke sini. Oke. Kita calculate lagi. Nah, ini sekarang panahnya udah nyala nih. Jadi kalau panah nyala itu masih nilainya 45, 0,45, kita minta 0, oke, tunggu dulu. Nah, ini yang tinggi ini adalah 57. Yang banyak muncul 57 di mana? Nah, 57 tuh ini. Ini kita buang gitu. Satisfaction kita jadikan satisfaction di tengah. Tadi satisfaction tuh ke sini, satisfaction ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya. Hasilnya, wow, nilainya udah ini, udah selesai. Ya, ini terlepas dari nanti hipotesisnya mana yang diterima, mana yang ditolak, tapi udah fit. Ya, kita udah fit. Ini taruh di sini, for example. Ini kadang kita agak pusing nih, bagaimana how to manage the layout, karena batasnya ini nih. Ya. So we have these two, satisfaction in here, switching in here. Kumaha coba tah. Gitu ya. Nah, ini harus bisa memanage. Ya, jadi rekan-rekan akademia, itulah cara mengolah data dengan SEM. Cara mengolah SEM dengan Amos.
Nah, sekarang ini udah fit ya. Kalau ini fit, insya Allah yang lainnya juga fit. Nah, sekarang kita lihat baru deg-degannya di sini. Mana saja yang kita ada berapa sih hipotesisnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Persib tarif, oh oke, ini saya hapus dulu. Retentionnya jadi variabel ya. Jadi persib tarif juga variabel, ini juga ini. Jadi yang punya dimensi ini, oh ini satisfaction juga diganti, jadi satisfaction aja. Jadi variabel-variabel itu sudah menjadi dimensi-dimensi itu sudah menggantikan variabel. Kita cek. Sebentar. Nah, ini ya, satisfaction berpengaruh terhadap switching behavior. Tapi persib tarif dan persib service quality tidak mempengaruhi satisfaction. Lalu switching barrier juga tidak mempengaruhi retention. Sedangkan satisfaction mempengaruhi retention. Jadi ini ada dua. Kalau yang ini jangan dilihat ya, yang ini jangan dilihat nilainya. CR ini adalah critical ratio T value. Jadi yang kita lihat ada dua hipotesis yang diterima. Tapi namun demikian kita harus cek lagi. Ya, ini sebentar. Kita cek. Ini nggak kelihatan nilainya. Ini saya turunkan dulu ya. Saya cegangin dulu. Ini 2,21. Ini kita klik standardize. Nilai ini bisa kelihatan. Ini nih nilai ini nih nggak boleh. Dia nilainya itu harus di bawah 1. Maka saya akan membuat sebuah ini 2, ini salah, ini nggak boleh. Jadi ini saya akan membuat constraint. Biasanya huruf A kecil. Lalu constraint-nya di mana? Tadi saya ngelihat di sini rendah. Ini yang disebut dengan case Haywood case, kasus Haywood. Ada seseorang bernama Haywood itu membuat algoritma bagaimana ini bekerja. Hasilnya ini udah turun. Ini naik. Tapi ini turun. Ini naik. Ini kita lihat hasilnya. Ini sebetulnya ini juga besar, ini nggak boleh gitu. Jadi ketika saya kasih constraint, kasih beban di sini, berdampak pada yang lain-lain. Kita lihat hasilnya. Diterima, ditolak ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ini sebetulnya belum final. Kita coba kasih di sini. Saya kasih constraint di sini. Itu harus saling berhadapan. Jadi kalau ini tadi ke sini atau ini atau mungkin ini saya kasih ke sini ya, yang ini saya hapus dulu. Hasilnya seperti apa? Ya, P-nya masih aman. Nah, lihat nih. Nilainya udah naik semua. Tapi menjadi aneh ya, menjadi nilainya itu seragam. Kenapa? Karena constraint tadi, efek dari constraint tadi. Ya. Ini
harusnya 1 atau di bawahnya, tapi ini dia menurut saya ini masih sangat masih bisa di apa ya, ditolerir gitu, ditolerir karena kecil. 1,04 gitu. Menurut saya nggak terlampau masalah. Jadi ini yang disebut dengan overfit. Model itu terlampau fit gitu. Coba kalau ini saya nggak kasih, apa yang terjadi? Nah, sama kan? Tetap aja segitu. Kita lihat. Ada yang normal, yang maksudnya yang dua ini fit semua, apa namanya, diterima semua, tapi yang satisfaction ke switching barrier sama switching barrier ke retention ini sesuatu yang nilainya normal gitu, tidak melalui itu. Nah, kalau ini mau dinaikkan, misalkan kita ini lagi, misalkan akhirnya kalau ini kita mau tekan lagi, semuanya gitu. Ini insya Allah semuanya dapat. Namun demikian, tuh hasilnya sama semua, kompak sama semua ya. Tapi jadi sangat tidak apa, sangat tidak natural. Maka menurut saya tetap aja ini kita kosongin aja. Ini kita kosongin. Atau ini kita coba kita lepas dulu ya apa yang terjadi. Di awal data ini terdeteksi sangat baik, tapi ketika diuji model belum tentu yang baik itu bisa menghasilkan model yang baik gitu. Nah ini lebih normal. Tadi jadi saya cuma kasih ini 2 ya. Kita lihat hasilnya yang kembar itu berapa. Yang kembar cuma 2. Oke, menurut saya ini atau tadi kan saya ini enggak ya, sebentar. Yang saya constraint itu ini kita lagi mengeksplorasi gitu. Jadi sedikit mungkin yang dikasih constraint. Selama bagaimana pertama kan idenya bagaimana membuat fit. Nah, ini membuat fit, tapi ini overfit gitu. Oh, okay. So it is not good. Maka kita kasih ini kita kasih head ini, jalur ini kita kasih. Nah, saya rasa ini yang terbaik. Nah, nanti ini kan nilainya di atas 1 ya. Tinggal dikasih aja laporan di bagian kalau kita menulis skripsi, tesis, atau disertasi. Kalau Anda menemui kasus seperti ini, tulis aja di keterbatasan penelitian. So, it would help us menyampaikan bahwa ada persoalan di sana di mana kita mengatasinya dengan Haywood Cares. Dengan memberikan constraint atau beban pada jalur persip tarif dan jalur ini ya. So demikianlah rekan-rekan akademia, mudah-mudahan video ini membantu Anda memahami kasus-kasus dalam AMOS ya. Saya masih akan memunculkan, akan membuat beberapa video lain dari lanjutan dari sini, yaitu di video pertama saya menyampaikan bahwa data ini saya bisa mengolah, membuat ini moderating ya, berdasarkan jenis kelamin
dan berdasarkan kartu apa yang digunakan oleh si responden. Jadi responden ini punya dua macam kartu, simpatik, ada IM3, simpati, dan keduanya. Karena mahasiswa ada juga yang menggunakan keduanya. Oke, sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat.